Pemirsa, usai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Semarang, jenazah Kopda Muslimin langsung dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Trompo. Tidak ada upacara militer dalam pemakaman tersebut. Jenazah Kopda Muslimin tiba di rumah orang tuanya pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Peti jenazah sempat diturunkan dan disemayamkan di depan rumah untuk didoakan. Kemudian jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Trompo. Kopda Muslimin sempat mengeluh mual dan muntah-muntah sehingga disuruh istirahat oleh kerabatnya. Kopda Muslimin diminta menyerahkan diri, namun belum sampai komunikasi berlanjut, Kopda Muslimin sudah meninggal dunia. Pemirsa, kita akan pantau kondisi terkini di lokasi meninggalnya Kopda Muslimin di Kendal, Jawa Tengah. Ada rekan kami, Edi Praitno. Selamat malam, Edi. Kita ingin tahu bagaimana kondisi terkini di sana. Oke, Mas Abra, selamat malam. Saat ini saya masih berada di sekitar rumah orang tua Kopda Muslimin yang tadi pagi ditemukan meninggal dunia di dalam kamar. Kondisi kampung di rumah orang tua Kopda Muslimin juga nampak sepi. Bahkan rumah milik orang tua Kopda Muslimin juga tertutup rapat, intinya tidak ada aktivitas karena warga dan sejumlah anggota TNI sudah melakukan doa bersama dan tahlil setelah jenazah dimakamkan di pemakaman umum. Malam ini tidak ada aktivitas apapun di rumah duka dan terlihat juga pintu sudah tertutup sejak acara tahlilan selesai. Begitu, Mas Abraham. Ya, baik. Terima kasih atas laporan Anda, Edi Praitno, langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, pasca otopsi ulang, tim forensik akan melanjutkan pemeriksaan mikroskopik untuk memastikan penyebab sejumlah luka di tubuh Brigadir Yosua. Sementara itu, orang tua Brigadir Yosua kecewa karena tidak bisa mendampingi otopsi ulang putra mereka. Pasca otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, tim forensik menemukan sejumlah luka yang harus diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan secara mikroskopik, di mana sampel luka dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diperiksa di laboratorium patologi anatomi. Proses pemeriksaan memakan waktu 2 hingga 4 minggu. Semua sampel telah kami kumpulkan dan kemudian akan kami bawa ke Jakarta untuk kita periksa secara mikroskopik di laboratorium patologi anatomik RSCM. Ya, kemudian nanti itu pasti akan membutuhkan waktu. Kenapa? Karena semua luka pun yang kami yakin sudah benar-benar terjadi, tentunya benar-benar berbentuk luka. Harus kami pastikan juga apakah luka itu terjadi sebelum kematian ataupun terjadi setelah kematian. Sementara itu, orang tua Brigadir Yosua merasa lega karena pemakaman putranya dilaksanakan secara kedinasan. Orang tuanya itu inilah hari terakhir dia melihat jasadnya dan dia kepengen orang tua itu atau klien kami itu supaya anaknya dikuburkan secara kedinasan. Maka saya terus mendesak, akhirnya dikabulkan. Terus dari pihak keluarga sendiri gimana itu, Pak? Maksudnya kan sekarang udah terpenuhi nih dimakamkan secara kepolisian. Ya, setidaknya itu kan menghibur karena klien saya ini kan bangga sekali dengan anaknya masuk polisi 2 orang. Yang pertama kan masuk APPNS, yang kedua polisi, yang ketiga sarjana kesehatan, yang keempat polisi lagi. Artinya ini contoh teladan. Hingga kini publik masih menantikan titik terang dari kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Di sisi lain, Komnas HAM mendalami hasil pemeriksaan 7 ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo serta pemeriksaan ponsel dan CCTV. Komnas HAM berencana periksa Irjen Verdi Sambo jika semua tahapan dan bahan untuk pendalaman keterangan selesai dikumpulkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Viral video penganiayaan warga oleh oknum polisi Kapolres Pekalongan berjanji akan mengusutnya dengan tuntas. Keluarga korban menuntut agar oknum diproses secara hukum. Video penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi berpakaian preman beredar viral di media sosial. Oknum yang ada di video viral tersebut merupakan Brigadir D yang saat ini masih bertugas di Polres Batang.
Peristiwa bermula saat sejumlah pemuda datang ke rumah mertua D untuk menagih hutang sebesar Rp450.000 kepada A yang merupakan adik ipar Brigadir D. Menurut polisi, kelompok pemuda yang pertama memukul Brigadir D. Kemudian satu orang pemuda yang diamankan oleh Brigadir D dan menjadi bulan-bulanan. Polisi menetapkan 2 tersangka kelompok pemuda. Sementara Brigadir D yang tampak di video memukuli warga belum jelas tindak lanjutnya. Karena kan itu menantu kan? Hanya sifatnya menantu. Oke. Jadi dia pada saat itu melangsungkan hari pernikahan di rumah tersebut pada tanggal 24 sekitar pukul 07.00 akad, kemudian langsung menaikkan resepsi. Jadi ketika ditanya mengenai terlibat dan lain sebagainya, yang bersangkutan dia tidak tahu kalau ternyata saudara Agung ini mempunyai hutang terhadap kelompok. Kasusnya kini ditangani Polres Pekalongan. Pengemudi taksi online melakukan pelecehan terhadap penumpang wanitanya. Aksi tak terpuji pelaku direkam korban dan viral di media sosial. Video tak terpuji pengemudi taksi online di Manado, Sulawesi Utara viral di media sosial. Dalam video yang sempat direkam korban, mempertontonkan sopir taksi online yang berupaya merayu korban dan sempat memegangi lutut korban. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku yang masih mengendarai taksi online Rabu sore. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sulut untuk dimintai keterangan. Uni Emirat Arab dilanda banjir bandang. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.